Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat bagaimana tutorial membuat Google Form untuk digunakan saat ujian akhir. Nah, langkah pertama pastinya kita harus menyiapkan terlebih dahulu tata tertib, kopnya, kemudian tentunya soal yang dibutuhkan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita buka dulu Chrome-nya. Kemudian pastikan email yang kamu gunakan adalah emailmu sendiri. Ini kita ganti emailnya. Kita buka tab baru. Kita ketikkan saja Google Form. Kemudian enter. Setelah muncul tampilan begini, klik di sini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, saya punya contoh yang sudah selesai. Ini begini, kita akan membuat begini nanti. Ada tokennya, ada identitas, kemudian ada soalnya. Baik, langsung saja kita mulai. Setelah kita buka Google Form tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Perhatikan tanda tambah ini. Kita klik saja blank form. Atau untuk lebih mudahnya, kita ganti dulu dengan bahasa Indonesia ya. Oke. Ini formulir kosong, kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau nama bahasanya sudah diganti lagi, kita ganti lagi ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Sebelum memulai membuat soal, kita ke pengaturan dulu. Kita aktifkan ini. Klik saja dia sekali sampai keluar tanda ungu begini. Kemudian kita lihat yang di bawah. Ini kita matikan. Ini kita matikan. Ini tetap kita aktifkan. Nilai poinnya bisa diatur di sini. Boleh 2, boleh 3. Tapi nggak masalah, nanti persoalnya masih bisa kita ganti poinnya. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Di formulir tanpa judul, kita klik dia, kita hapus dulu, kita kembali ke dokumen kita. Kita blok judulnya. Ctrl C. Kemudian kita pastekan kemari. Kita tempelkan kemari, Ctrl V. Ini dihapus lagi. Kalau sudah, kemudian di bagian deskripsi formulir, kita isi dengan tata tertib kelas, nama guru, ya, di bawah ini, atau pelajaran. Kita kopikan saja. Kemudian kita beralih lagi ke sini, kita pastekan lagi. Nah, sudah. Nah, bagian atasnya sudah. Sekarang kita masuk ke token. Bagian sini kita tulis token. Kemudian beralih ke sampingnya. Yang ada pilihan ganda ini, kita klik tanda panahnya. Kita pilih jawaban singkat. Setelah itu, perhatikan bagian titik 3 ini. Kita klik validasi respon. Nanti dia akan muncul nomor, kemudian sampingnya lebih besar dari. Nah, yang lebih besar dari ini kita ganti dengan setara dengan atau sama dengan ya. Langsung saja kita masukkan tokennya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini boleh diisi, boleh enggak ya. Nah, yang paling penting agar bisa
lanjut ke halaman berikutnya dengan menggunakan kode yang kita mau, kita harus aktifkan ya tanda ini diperlukan. Jadi seandainya ada orang yang tidak mempunyai token, maka dia tidak dapat masuk ke soal ini. Ini wajib diisi nanti jadinya. Nah, halaman pertama sudah selesai. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Yang pertama, kita perhatikan dulu ini, tanda sama dengan di bawah ini. Kita klik saja, maka akan muncul bagian 2 atau halaman kedua. Di halaman ini nanti akan berisikan tentang identitas siswa. Ini kita ganti menjadi identitas siswa. Kemudian deskripsinya kita buat, isilah nama lengkap dan kelas. Kemudian untuk menambahkan tempat mengisi nama dan kelas, kita klik lagi tanda ini, tanda tambah ini, tambahkan pertanyaan. Di sini kita isi dengan nama lengkap. Ini kita pilih paling atas, jawaban singkat. Kemudian tinggal kita tambahkan saja tempat mengisi kelas ya. Sebelum itu ini kita aktifkan lagi. Jadi sebelum mereka mengisi mengisi nama, mereka tidak dapat lanjut ke halaman berikutnya. Selanjutnya kita tambahkan lagi di sini kita isi dengan kelas. Nah, ini kita ubah menjadi tarik turun. Misalnya kita mengajar 4 kelas dengan materi yang sama, maka kita dapat menuliskan 4 kelas di sini. Misalnya 3A, kemudian tambahkan opsi, kita klik 3B, tambahkan opsi lainnya 3C, atau enter saja 3D. Nah, tapi kalau Bapak Ibu hanya punya 3 kelas, ini dapat dihapus. Nah, jadi 3 kelas saja. Jangan lupa kita klik diperlukan. Nah, sudah selesai halaman 2. Berikutnya kita akan langsung masuk ke soal. Caranya sama seperti kita menambahkan identitas tadi. Setiap menambahkan halaman, kita klik tanda tambahkan bagian. Nah, di bagian pertama ini, kita akan klik di atasnya soal nomor 1. Nah, pada bagian ini, kita akan membuat satu halaman itu memunculkan satu soal. Jadi, untuk soal berikutnya, langkahnya sama dengan membuat soal nomor 1. Setelah membuat bagian pertamanya di atas soal nomor 1, kita tambahkan pertanyaan untuk menginput pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Kembali ke dokumen kita ambil soal nomor 1, kita blok semuanya, kita Ctrl C, kemudian kita pastekan kemari, Ctrl V. Nah, coba diperhatikan. Ternyata ada bagian yang hilang dari soal yang sudah kita buat di Word tadi. Ternyata di Google Form ini tidak mampu membaca formula dari perpangkatan. Jadi, caranya bagaimana? Caranya berarti kita hapus kembali soalnya, kita input saja dia sebagai gambar. Kita kembali lagi ke Word-nya, kita print screen, itu ada di samping tombol delete di komputer yang Windows terbaru. Akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita ambil area yang ingin kita potong tadi. Nah, selesai. Dia akan otomatis tersimpan ke screenshot di laptopmu.
Kita kembali kemari, kita klik gambar ini, kemudian kita cari dia. Di picture, screenshot. Nah, ini ada di sini. Kita open. Menunggu dia loading. Nanti dia akan muncul seperti ini. Untuk pilihan jawabannya, kalau misalnya tidak terbaca juga pangkatnya, maka langkahnya sama. Kita screenshotkan lagi. Atau coba kita copy. Mungkin dia akan keluar algoritmanya. Nah, dia keluarnya begini. Ini tandanya 2 pangkat 6. Untuk menambahkan opsi pilihan yang lain, tinggal kita klik saja enter. Kita copy lagi dari dokumen kita. Kita pastekan lagi, kita enter lagi. Copy lagi. Kita enter lagi. Kopikan lagi. Setelah begini, selesai soal nomor 1. Sekarang jangan lupa kita mengatur kunci jawabannya. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 9. Klik tombol kunci jawaban. Setelah tampil begini, kita klik saja 2 pangkat 9. Kemudian misalnya ini soal ini terlalu mudah, maka poinnya kita kurangi saja 2. Jangan lupa klik tanda selesai. Oke, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Nah, yang perlu diperhatikan, tombol diperlukan ini jangan diklik. Karena ketika diklik tombol ini, kalau kita tidak menjawabnya, maka tidak dapat next atau ke soal berikutnya. Jadi, ketika soal ini diberikan ke anak-anak, anak-anak akan kesulitan. Oke, kita next ke soal nomor 2. Caranya bagaimana? Kita tambah lagi bagiannya. Kita klik tanda ini. Kemudian di sini tulis soal nomor 2. Kita klik lagi tanda, tambahkan pertanyaan. Kembali ke dokumen Anda. Kemudian ini kita copy. Kita pastekan kemari. Kemudian kita isi pilihan jawabannya. Kita copy sekalian aja, jangan bolak-balik ke Word-nya ya. Copy semua. Langsung muncul begini. ABCD-nya boleh dihapus, boleh tidak. Nah, jawabannya berarti 60% ya. Kita klik kunci jawaban, kita pilih yang nomor A. Poinnya kita buat 3 boleh, buat 2 boleh, terserah Bapak Ibu semua. Klik selesai. Untuk menambahkan soal nomor 3, caranya sama seperti tadi. Klik tambahkan bagian, tulis lagi soal nomor 3. Kemudian untuk menambahkan soalnya, klik di sini, diisi dengan pertanyaan. Di sini diisi dengan jawaban. Jangan lupa memilih kuncinya, mengatur poin. Ya, kemudian klik selesai. Atau bisa juga kita salin dia dengan menggunakan tanda titik 3 ini, kita pilih dengan bagian duplikat. Nah, maka dia akan muncul duplikasi dari soal nomor 3 tadi. Nah, jadi kita tidak perlu
menekan tombol ini untuk menambahkan bagian-bagian berikutnya. Tinggal kita ganti saja, ini menjadi soal nomor 4, kemudian soalnya kita ganti, jawabannya kita ganti, kunci jawabannya juga kita ganti, poinnya kalau ingin diganti, kemudian klik selesai. Nah, setelah Bapak Ibu selesai membuat 40 soal, langkah berikutnya adalah kita lihat lagi pengaturan tadi. Apakah sudah sama seperti yang pertama kita atur? Kemudian pastikan semua poin ketika kita jumlahkan nanti mendapatkan 100 ya. Bagaimana cara mengeceknya? Kita klik dulu, nanti lihat poin di bawah sini. 2 misalnya. Kemudian yang ini kita klik lagi, di sini 3, sudah 5. Kemudian yang ini 1, 6. Yang ini 3, sudah 9. Dan ditambahkan terus sampai 40 soal sehingga mendapatkan totalnya 100 poin. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengirimkan linknya agar bisa dijawab oleh peserta didik kita. Klik tanda ini, kemudian linknya kita persingkat atau kita perpendek. Setelah itu kita blok, kemudian klik tanda menyalin. Oke, ini link ini sudah disalin. Kemudian kita tinggal membuka WhatsApp, kita pastekan saja link ini, kita berikan tokennya, nomor tokennya, kemudian semua orang sudah bisa menjawab soal yang telah kita buat. Oke, sampai di sini dulu tutorial kita hari ini. Kapan-kapan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.